WiFi yang router yang kita gunakan adalah tenda FAE 9N0, walaupun banyak merek-merek lain yang ada seperti TP-Link, D-Link, mungkin ada dari Bardi juga dan yang lainnya, Huawei. Cuman di sini kita pakai tenda FAF, tenda N300. Nah, di sini kita konekkan. Nah, dia untuk tenda itu dia otomatis, jadi begitu kita connect, dia langsung nge-link nanti ke Google. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, nanti untuk yang, nah di sini kan ada connection type, username, password, wifi name, wifi password. Nah, di sini untuk internetnya, untuk connection type-nya, terserah. Nah, nanti yang dari sumbernya dari LAN, yang dari sumber jaringannya itu kita masukin ke router itu, nanti dia akan otomatis mendapatkan IP address-nya sesuai dengan routernya untuk dynamic IP address. Nah, untuk static itu adalah kita setting sendiri, setting manual. Jadi yang di mana nanti dia itu IP-nya tetap stabil di sekian. Jadi nanti kalau ada suatu apa-apa gampang berubahnya. Nama wifi name-nya bebas, terserah kalian mau dikasih nama apa. Di sini kita kasih nama Jarjit. Nah, untuk passwordnya itu bebas kalian. Di sini passwordnya itu harus melebihi dari 8 karakter. Jadi mau itu perpaduan angka atau huruf juga nggak masalah. Sini gue makanya 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk password wifi nanti. Oke, setelah itu kita oke. Nah, konfigurasinya udah selesai nih untuk settingan wifi-nya. Nah, setelah itu langsung sambungin ke wifi Jarjit ini. Nih, Jarjit. Kita pindah koneksi. Nah, kita masuk ke Jarjit. Nah, di sini minta password nih. Passwordnya adalah password yang sudah dibuat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yaitu next. Kita tunggu sebentar. Nah, sini no internet secure. Karena apa? Karena di sini belum dicolok, belum tersambung ke internet utama. Kenapa? Karena sini masih ada satu settingan lagi, yaitu untuk DHCP-nya. Ini kita refresh terlebih dulu. Nah, ini ada internet setting. Ini untuk operasi mode-nya itu ada router, dia bisa router. Nah, untuk WISP itu dia adalah ini itu seperti jaringan yang dari luar. Disimpannya gimana ya? Pokoknya kemarin yang Pak aku jelas itu adalah dia untuk memperluas jaringan yang ada. Seperti contoh kayak mungkin jaringan sini kan ada nih. Nah, ini seperti ini, Pratama, Aris, dan Expander. Nah, ini kan dia memiliki kekuatan yang sangat lemah nih. Nah, ini bisa kita perluas lagi jaraknya, jangkauan. Jadi seperti Expander nih. Jadi kita bisa perluas lagi dengan tambahan yang router yang kita punya itu. Nah, sini ada wireless setting untuk settingan si nama wifi-nya itu. Sini bisa untuk mengubah namanya, sini untuk passwordnya, untuk bisa kita rubah. Nah, itu ada bandwidth control. Nah, ini itu adalah untuk memberikan limit pada user yang terkoneksi. Seperti ini kan ada laptop yang gue pakai ya. Ini nanti bisa dikasih nih seperti downloadnya mau dikasih limit berapa untuk uploadnya, ngeblok IP atau laptop atau HP yang terkoneksi yang sekiranya kita tidak tahu itu bukan tidak tahu ya, kayak itu bukan milik kita gitu lah untuk koneksi ini. Jadi ya bisa kita blok. Jadi untuk mencegah adanya virus yang masuk ke jaringan kita. Login passwordnya itu, ini untuk login password itu untuk login ke settingan si tendanya ini, si konfigurasi wifi-nya. Nah, ini untuk WAN-nya, untuk parameters. Nah, di sini nih. Sini LAN IP address nih, subnet mas. Nah, sini DHCP-nya kita disable. Karena kalau kita enable, nanti yang
si router itu akan ngedetek IP dari 192.168.0.100 sampai 200 kan. Jadi ya di sini kita dia di disable aja DHCP-nya agar tidak bentrok atau agar bisa kita dapat IP address itu dari sumbernya langsung dari si internetnya. Nah, ini kita ganti untuk settingannya. Ada 100 ini tambahin 0 lagi 100. Nah, ini kenapa dirubah? Ini karena untuk masuk ke settingan, karena ini kan settingan 192.168.01. Nah, ini nanti setelah kita rubah, jadi nanti IP yang buat konfigurasi bukan ini lagi, melainkan ini. Nah, itu oke. Ini untuk time zone-nya kita ganti plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Setelah itu kita save. Oke, ini lalu kita oke. Durasi videonya. Nah, skala masuk cepat. Ya, kita tunggu saja lah. Nah, sini nggak bisa akses, coba kita cek. Oh, udah pindah jaringan. Ini kita sambungkan dulu ke Udin. Naik ke JRJ tadi. Nah, kita connect. Sebentar. Di refresh, sebentar. Oh, dia nggak bisa masuk karena kita colokin dulu si kabelannya. Dicolokin di angka nomor 2. Atau bebas di mana aja ya, nomor 1, 2, 3. Ini sampai ada lampu nyala di angka nomor 2. Setelah itu coba kita itu lagi atau coba kita cek jaringannya itu koneksi atau belum. Coba kita disconnect terlebih dahulu, lalu kita sambungkan lagi. Nah, ini sudah connected. Coba ini kita enter. Apakah dia bisa? Nah, bisa masuk ke settingannya. Oke, setelah itu coba kita tes YouTube. Apakah dia sudah ada internetnya atau belum di YouTube? Nah, dia sudah berhasil. Di sini sudah bisa. Ini coba kita tonton video. Halo guys, David sini dan selamat datang di video rekomendasi hobinya. Rekomendasi buat banyak orang ya. Nah, untuk segi dari jaringan udah nih ya. Command prompt kita tulis ipconfig untuk mengetahui kita mendapatkan IP berapa. Nah, untuk IP-nya nih 192.168.100.45. Ini IP laptop ini, laptop yang didapatkannya. IP yang kita dapatkan adalah 192.168.100.45. Oke, langsung kita lempar ke laptop klien. Ini sudah di PC klien. Untuk selanjutnya kita coba koneksi ke jaringan yang sudah kita setting tadi. Ini masuk ke wifi, jadi masuk ke jaringan JRJ ini. Connect, lalu kita masukkan password yang sudah dibuatkan tadi. Terus 5678. Next. Oke. Nah, sini sudah connect. Kalau kita coba cek IP konfigurasinya apa, itu kita klik search, kita tulis cmd. IP config. Nah, IP yang kita dapat adalah ini 192.168.100.95. IP laptop klien. Nah, itu kita coba untuk koneksi jaringannya. Apakah dia ada koneksi internet atau tidak? Tes. Nah, tadi bisa. Itu adalah tahap kedua, yaitu di mana sharing folder. Nah, pertama kita buka file explore dulu. Setelah kita bikin folder di lokal D, di new folder D. Di sini kita bikin new folder. Nah, di sini bebas kalian mau folder apa yang mau kalian save. Di sini mungkin
seperti jaringan. Nah, di sini dalam lagi kita buka lagi, kita bikin 2 atau 3 folder. Mungkin ini bikin 2 folder aja langsung terbanyak. Nah, untuk kesini adalah nama ini nama daftar link. Daftar link mungkin di sini adalah kita kasih nama siswa. Lalu kita bikin lagi di bawahnya kita kasih dengan nama dosen. Nah, setelah dibuat di folder ini, lalu kita bikin settingan buat sharing foldernya. Itu yang dimana nanti yang mau akan gua bikin itu adalah ketika nanti di klien diberikan akses dosen, dia itu bisa akses folder dosen dan mahasiswa. Dan juga dia bisa ngedit atau hapus si file di dalam folder mahasiswa atau dosen. Nah, untuk di mahasiswanya nanti, di sini akan disetting dia hanya bisa akses folder mahasiswa, tidak bisa akses folder dosen. Itu seperti apa cara settingannya? Oke, ini tahap pertama kita bikin yang dosen terlebih dahulu. Kita bikin, jangan lupa ini kita klik terlebih dahulu untuk ini agar nanti ketika sharing folder dia tidak masuk ke yang di sharing adalah hanya folder dosen saja. Lalu klik kanan, pilih properties, lalu masuk ke sharing, yaitu kita set di sininya. Nah, habis itu di sini kita add. Ini kita add. Di sini karena kita bikin akun, masuk ke setting, lalu ke account, lalu ke other user ini, kita klik, lalu kita add account. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bilang I don't have this person check information. Karena di sini kita ingin membuat user lokasi komputer. Kita klik. Sebentar. Nah, ini juga kita bikin yang add user without template. Klik. Nah, di sini kita tulis. Untuk akun pertama itu ada dosen. Untuk passwordnya kalian bebas. Ini saya kasih 12345. 12345. Nah, untuk di sini itu adalah case yang dimana nanti sewaktu-waktu kalau kita lupa dengan password si akun dosennya itu, kita bisa reset sendiri ya. Jadi mungkin di sini untuk lebih mudahnya kita samakan aja nama ini dengan nama akun kita, itu adalah dosen. Lalu untuk ini kalian bebas mau kasih apa aja. Di sini kan untuk lebih mempermudahnya ya. Jadi nanti di sini saya kasih dosen semua, untuk ininya bebas apa aja. Dosen. Nah, setelah itu next. Nah, sini udah ada nih dosen. Lalu kita bikin lagi baru. Nah, ini kita bikin mahasiswa. Passwordnya kita samakan saja. 2345. Nah, ini kan tadi kan dosen, karena akunnya dosen. Nah, sini kita bikin mahasiswa aja. Jadi biar mudah diingat. Ininya bebas. Kalau mau apa aja. Ini sudah dosen yang mahasiswa. Lalu kita close. Lalu kita ini klik kanan sharing foldernya untuk bikin sharing folder tadi. Pokoknya di sini ada 2 folder. Nanti yang dimana folder dosen itu dia bisa mengakses, untuk akun dosen itu bisa akses folder dosen dan mahasiswa. Dan untuk akun mahasiswa itu dia tidak bisa akses folder dosen, dia hanya bisa akses mahasiswa saja. Nah, itu seperti apa? Diklik kanan dosen, properties,
Ini di sharing. Nah, ini kita pilih share. Nah, ini kita pilih everyone. Ini dosen. Salah. Ini dosen. Lalu ketik add. Ininya kita pilih read write. Dia bisa baca dan nulisnya yang bisa diakses nanti. Lalu save. Nah, ini sudah selesai. Langsung down. Lalu ke advance sharing. Kita lihat apa dia permisinya. Nah, ini masih everyone. Ini kita hapus. Lalu kita ganti ke dosen. Di sini ada dua opsi, yaitu bisa pilih, yaitu di sini pertama bisa kita klik dosen lalu cek name. Nah, nanti dia akan langsung terbaca bahwasanya untuk nama dosen itu ternyata kita ada nama akun dosen. Nah, atau cara yang kedua itu adalah pilih advance lalu kita pilih find known. Nah, lalu sini kita cari nama dosen tadi. Lalu bawah dosen. Nah, ini. Lalu cara yang kedua itu ini kita klik lalu kita klik OK. Nah, nanti dia sama aja. Mungkin cara modenya setelah kalian mau langsung ketik di sini atau seperti cara yang kedua tadi. Lalu kita klik OK. Nah, sini jangan lupa kalian kasih full control semua agar bisa akses semua folder. Ya, si akun dosen ini bisa akses foldernya dosen tersebut. Lalu ini Oke. Lalu sini close dan langsung folder yang kedua adalah mahasiswa. Itu adalah kita ini mahasiswa, properties, sharing, ini kita share. Nah, nanti yang ini kita cari mahasiswa, akun mahasiswa. Lalu kita add, read to write, di share, new done, bawah ini udah selesai di share, done. Itu kita pilih advance sharing ini agar ini buat settingan permissionnya tadi itu di mana. Nah, ini kan ada masih everyone. Kita hapus, kita bikin lagi 2. Nah, di sini kita bikin 2 username, yaitu di mana mahasiswa dan dosen. Karena ya seperti yang tadi, jadi apabila di klien kita setting akun dosen, maka akun dosen tersebut bisa akses folder dosen di mahasiswa. Dan ketika kita setting akun mahasiswa, si akun mahasiswa tersebut hanya bisa akses akun mahasiswa saja, tidak bisa akses akun dosen. Itu adalah langkah pertama, kita bikin add list mahasiswa. Nah, ini udah lihat, oke. Ini kita kasih full control. Lalu setelah itu kita bikin lagi untuk yang kedua, itu adalah dosen. Check names. Oke, lalu kita allow. Nah, ini jadi kedua ini bisa akses folder mahasiswa. Lalu kita oke, close. Nah, untuk setting folder kita sudah selesai nih. Nah, setelah itu jangan lupa ketika kita sharing folder, pastikan terlebih dahulu itu adalah firewall-nya kita matikan, yaitu ini kita buka. Nah, firewall ini harus posisi off, karena apabila tidak off, dia tidak bisa mengakses si klien tidak akan bisa mengakses ke server kita. Untuk ini kita pilih turn off Windows Defender Firewall. Nah, ini untuk sama, yang satu lagi juga sama. Setelah itu kita oke. Nah, setelah firewall mati, jangan lupa kita cek terlebih dahulu SMB-nya. Apakah SMB-nya itu sudah aktif atau belum? Cara melihat seperti gimana? Nah, ini kita menuju ke menu kontrol panel nih. Yang ini. Menuju kontrol panel, kita klik. Nah, nanti dia akan muncul, ataupun kalian bisa menu ke start, tuliskan kontrol panel. Nah, seperti ini. Nanti kalian klik aja, setelah klik maka dia akan langsung muncul ke sini. Nah, sama ini kita saja, langsung kita masuk ke apakah SMB-nya itu sudah aktif atau belum. Cara melihat seperti gimana? Nah, ini kita menuju ke menu kontrol panel nih. Yang ini, menuju kontrol panel,
kita klik, nah nanti dia akan muncul, ataupun kalian bisa ke start, tuliskan kontrol panel. Nah, seperti ini. Nanti kalian klik aja, setelah klik, maka dia akan langsung muncul ke sini. Nah, sama ini kita saja, langsung kita masuk ke programs. Nah, programs masuk ke ini nih. Turn Windows fitur on or off. Ini diklik. Nah, diklik. Nah, kita cari SMB-nya. Apakah dia sudah checklist atau belum? Nah, berarti ini sudah di checklist. Apabila belum di checklist, maka di checklist. Kenapa? Karena apabila ini belum di checklist, dia tidak akan bisa sharing file, atau ketika klien ingin mengakses ke komputer kita tidak bisa. Makanya di ini setelah klik checklist terlebih dahulu. Nah, apabila ini sebelumnya belum checklist, maka di checklist terlebih dahulu, lalu bila oke, nanti si komputer minta restart, kalian restart saja terlebih dahulu komputernya hingga selesai. Nah, setelah SMB sudah di checklist, close. Nah, satu lagi. Nah, habis itu tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah kita masuk ke tampilan awal lagi, kontrol panel. Setelah kontrol panel langsung masuk ke network and sharing server. Nah, lalu kalian pilih ke change advanced sharing. Ini untuk konfigurasi sharing foldernya. Ini kalian klik. Nah, dia langsung mulai sini. Nah, ini kalian on-kan semua. Mau dari yang private networks, public networks, hingga all networks. Kecuali yang password protect sharing. Ini di-off-kan. Karena apa? Karena agar mempermudah kita dalam konfigurasinya. Karena kalau ini on, maka pas ketika PC laptop atau PC kalian ingin akses ke server, dia akan minta akun dan usernya itu, walaupun kita sudah membuat akun dan passwordnya. Mungkin untuk mempermudah kita off-kan saja. Nah, setelah ini sharing folder sudah di-on-kan semua, kecuali yang password di-off-kan. Lalu untuk yang terakhir adalah cek tipe jaringan yang kita gunakan itu apa. Public kah atau private kah? Bagaimana ngeceknya? Kalian masuk ke network and internet, atau untuk mungkin dari awalnya kalian masuk ke mengatur start, lalu masuk ke menu setting. Nah, ini kalau kalian lihat saja, setelah itu kalian pilih network and internet. Ini network and internet, atau di Windows 10 kalian juga bisa nyari, atau mungkin nanti ada cara yang keduanya. Ini pakai cara pertama dulu, itu adalah setelah network and internet, lalu pilih ini properties, klik. Setelah itu, nah ini kalian pilih yang private network, karena ini adalah jaringan lokal yang dimana jadi hanya hanya akses tertentu yang bisa aksesnya. Ya, pokoknya nanti jelasin aja lah perbedaannya public atau sama private. Ini ada private. Ya, nah ini untuk yang tadi cara pertama. Untuk cara kedua, kalian bisa masuk ke jaringannya, lalu kalian pilih ini, lalu kalian pilih ini, tanda tiga ini. Atau kalian bisa klik kanan, lalu ke properties. Nah, maka dia akan langsung link sini. Nah, ini kalian pilih private. Nah, oke. Setelah sudah di setting private, kita close. Nah, setelah settingan semuanya itu sudah selesai, untuk sharing folder, maka langkah selanjutnya adalah kalian pindah ke PC client untuk mengaksesnya, untuk mengakses si folder yang kita sharing tadi. Pindah. Selanjutnya, ini di PC client. Nah, untuk selanjutnya kita koneksikan ke jaringan yang tadi buat. Nah, masuk ke WiFi-nya, kemudian klik yang ini Jarjit, kemudian klik password atau masukkan password tadi yang kita buat 1 sampai 8. Nah, next. Nah, ini sudah terkoneksi ke jaringan tadi. Kemudian cek IP ID client ini, CMD.
Nah, kemudian kita ketik IP config SL. Nah, kita lihat IP kliennya 192.168.100.95. Nah, itu IP laptop yang di klien ini. Kemudian koneksikan jaringan ini apa bisa atau tidak ya. Kita cek dulu. Kita tes. Nah, ini sudah bisa terkoneksi. Cuman masuk atau buat yang masuk ke sharing folder tadi yang buat. Kemudian setelah itu kita sebenarnya cek terlebih dahulu di jaringannya private atau public. Klik kanan properties. Nah, di sini sudah private ya, karena kita harus menyamakan dengan tadi yang kita buat. Kita setting terlebih dahulu credentialnya agar bisa mengakses sharing folder di servernya. Nah, kita ketik control panel, klik, kemudian pilih user account. Nah, kemudian klik credential manager. Nah, kemudian setelah itu kita klik Windows credential, lalu pilih add Windows credential, lalu masukkan IP service tersebut yang tadi kita buat di server sebelumnya, 192.168.100.45. Nah, untuk username-nya kita ketik misalnya yang tadi kita buat di PC sebelumnya, dibuat di servernya, ada mahasiswa dan dosen. Nah, di sini kita ketik dulu dosen dan passwordnya 1 sampai 5. Klik. Nah, oke. Kita coba akses di file. Nah, kita panggil di deskripsinya. Nah, kita panggil IP di server tersebut pakai backslash, kemudian 92.168.100.45. Oke, setelah itu kita pertama nyalakan. Nah, printer kan sudah ini untuk printernya Epson L3110. Nah, setelah itu kita sambungkan si kabelnya ke server. Ini kan dari server, sambungin, kita colokkan untuk USB nya ini. Nah, kalian bebas mau di mana. Nah, setelah itu setelah itu biasanya maka dia akan terinstall otomatis si driver printernya. Itu untuk mengetahuinya di mana, kalian pencet start. Nah, langsung sini pilih setting. Tuh, habis itu pilih advanced Bluetooth and device. Nih, lalu masuk ke printer and scanner. Nah, di sini sudah terinstall. Atau kalau apabila dia tidak terinstall, kalian bisa download dulu terlebih dahulu. Itu masuk ke Google dulu. Nih, kalian tulis ini driver Epson. Untuk tipenya saya sama tipe printer tadi itu ada L3110. Lalu enter. Nah, kalian download di website resminya Epson. Klik. Setelah itu
Kita tunggu dulu sebentar. Ini untuk pilih operasi sistem yang Windows server yang kita gunakan atau Windows kita gunakan itu adalah di Windows 11. Nih, pilih Go. Nah, lalu kita download. Itu kita pilih accept. Nah, sini. Lalu kita open file. Lalu ini pilih yes. Tuh, kita tunggu dulu sebentar. Ini memang agak prosesnya biasanya agak lama. Nah, ini kalian agree, kalian next, ini next. Lalu tunggu dulu sebentar. Ini lalu kita masuk ke setting. Ini kita lama, kita langsung sini sudah ada nih. Kita pilih klik, kita pilih print properties, lalu kita pilih sharing. Nah, ini kita klik terlebih dahulu. Nah, lalu ini kita oke. Nah, lalu coba kita tes print terlebih dahulu, apakah dia bisa ngeprint dari server atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, apabila seperti itu, ternyata dia sudah berhasil ngeprint dari server. Oke, setelah itu selanjutnya setelah proses ini udah selesai, kita buka file nih, lalu ke diskusi, lalu kita masuk ke IP yang tadi, IP server tadi itu adalah 192.168.0 Nah, ini. Lalu kita pilih klik kanan, kita pilih connect. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita cek di sini pengaturan, setting. Nah, ini setting. Setelah setting kita masuk ke menu ini, Bluetooth and device. Lalu ini printer and scanner. Lalu kita cari yang ini. Nih kita sudah terhubung. Nah, lalu coba kita tes print apakah dia berhasil atau tidak. Kita tunggu. Nah, ternyata berhasil. Ternyata ngeprint dari klien juga sudah berhasil. Nah, ini hasil tes print dari klien, dan yang ini hasil print test dari server tadi.